Muhammad Attiyah Al-Abrashi adalah seorang tokoh pendidikan Islam modern yang lahir di Suriah pada tahun 1897 dan wafat pada tahun 1975. Ia dikenal luas sebagai seorang pendidik, cendekiawan, dan penulis produktif yang banyak menyoroti pentingnya akhlak dan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan. Al-Abrashi menempuh pendidikan dasarnya di negara asalnya dan kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, tempat ia mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara mendalam. Ia juga menempuh studi lanjut di Universitas Dar al-Ulum, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi bergengsi di Mesir. Pada tahun 1927 sampai 1930, ia mendapat kesempatan belajar ke Inggris dan di sanalah ia memperluas wawasan keilmuannya dengan mendalami bidang psikologi dan pendidikan modern di University of Exeter. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Mesir dan mengabdikan diri sebagai dosen serta pemikir pendidikan di berbagai institusi, termasuk Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo. Al-Abrashi dikenal sebagai pelopor pemikiran pendidikan Islam yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai klasik Islam dengan pendekatan modern dalam dunia pendidikan. Ia sangat menekankan pentingnya pendidikan akhlak sebagai pondasi utama dalam membentuk manusia yang utuh dan seimbang antara aspek spiritual dan intelektual. Menurutnya, pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembinaan jiwa, moral, dan kepribadian anak didik. Hal ini ia tegaskan dalam karya-karya terkenalnya seperti Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam atau Ruh at-Tarbiyah al-Islamiyah dan Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam yang hingga kini masih dijadikan rujukan di banyak institusi pendidikan Islam. Melalui pemikiran dan tulisannya, Al-Abrashi berusaha menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berakar pada Al-Quran dan Sunnah, namun tetap terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan dan metode pendidikan modern. Ia juga menolak pandangan sekuler dalam pendidikan yang memisahkan agama dari aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan karakter siswa. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Al-Abrashi kembali ke Mesir dan mengabdikan diri sebagai pendidik dan penulis. Ia menjadi dosen di Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo. Ia juga aktif dalam menulis buku dan artikel di bidang pendidikan, filsafat Islam, dan pembaruan pemikiran Islam. Ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam reformasi pendidikan Islam di dunia Arab. Selama masa hidupnya, ia berinteraksi dengan banyak pemikir besar di dunia Islam dan karya-karyanya dikenal tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa karya monumental Muhammad Attiyah Al-Abrashi antara lain Ruh at-Tarbiyah al-Islamiyah. Buku ini menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam membangun sistem pendidikan. Yang kedua, ada At-Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha. Dalam karya ini, Al-Abrashi menguraikan filsafat pendidikan Islam yang berlandaskan pada wahyu dan akal. Untuk At-Tarbiyah al-Islamiyah, buku ketiga ini membahas dasar-dasar pendidikan Islam seperti tujuan pendidikan, metode pengajaran, serta peran guru dan murid. Pemikiran Al-Abrashi sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Ia dianggap sebagai pelopor pendidikan karakter berbasis Islam dan sebagai penyeimbang antara tradisi dan modernitas. Banyak pemikiran dan konsepnya digunakan dalam kurikulum pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu warisan pentingnya adalah penekanan pada peran guru sebagai pendidik dan teladan akhlak, bukan sekedar pengajar ilmu. Ia juga menekankan bahwa pembentukan kepribadian atau syakhsiyah anak didik adalah tugas utama pendidikan. Muhammad Attiyah Al-Abrashi wafat pada tahun 1975 di Mesir. Meskipun telah wafat, gagasan dan pemikirannya tetap hidup dalam dunia pendidikan Islam. Buku-bukunya terus dicetak dan dikaji oleh para akademis, guru, dan mahasiswa, bahkan menjadi bagian penting dalam literatur pendidikan Islam di berbagai perguruan tinggi. Kalian tahu nggak, ternyata Attiyah Al-Abrashi itu luar biasa loh. Dia itu bukan sekedar tokoh masa lalu, tetapi juga pemikir pendidikan Islam yang revolusioner. Wah, namanya aja aku baru pertama kali dengar loh. Emang dia masih hidup sampai sekarang? Enggak, Pat. Beliau itu hidup di abad 20.
lahir di Mesir, lulusannya dari Al-Azhar, tapi pemikirannya hidup loh sampai sekarang. Benar, salah satu bukunya yang terkenal itu berjudul At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha. Yuk kita bahas itu sekarang. Kalian udah datang lagi, maaf ya, aku telat soalnya tadi ada kenal di rumah. Oh iya, udah sampai mana? Oh iya, aku juga udah baca loh semalam tentang pemerintahan tokoh dari Atiyah Al-Abbasi ini. Dia itu percaya bahwa pendidikan Islam itu harus membentuk akal, hati, dan juga tindakan loh. Tapi bukannya semua tokoh juga ngomong gitu ya? Terus apa dong yang ngebedain tokoh itu dengan tokoh pendidikan yang lainnya? Bedanya, dia itu sangat tegas menolak hafalan tanpa sebuah pemahaman. Beliau juga bilang bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang sempurna, yaitu insan kamil. Iya, aku suka banget tentang peran guru. Atiyah Al-Abbasi kan pernah bilang kalau pengajar itu bukan hanya soal mengajar saja, tapi juga pembina teladan untuk siswa-siswanya. Iya, menurut dia juga guru itu harus mendidik dengan penuh cinta, bukan dengan paksaan. Nih, aku kutip ya. Guru sejati itu dia yang jiwanya menyatu dengan muridnya. Oh iya, dan dia juga mengancam loh dengan sistem pendidikan yang kaku, karena beliau itu ingin pendidikan yang aktif, kreatif, dan juga menyentuh hati dari peserta didiknya. Iya, makanya dulu dia itu menyerang sistem pendidikan kolonial. Sistem yang menjauhkan pendidikan dengan nilai-nilai Islam dan juga moralitas. Salah satu fokus utama Al-Abbasi itu yaitu tentang akhlak. Jadi menurut dia akhlak tanpa ilmu itu akan gagal total. Tapi gimana caranya kita menanamkan akhlak? Kan teorinya banyak, tapi prakteknya? Nah, jadi beliau tuh mengusulkan untuk metode keteladanan, pembiasaan, dan juga penghayatan nilai. Jadi bukan hanya sekedar ceramah saja loh, Fatim. Oh, jadi maksudnya bukan ngajarin ini salah ini benar, tapi juga membentuk rasa dalam hati ya? Iya, jadi itu juga yang membedakan pendidikan menurut Al-Abbasi, yaitu mendidik manusia sebagai makhluk spiritual, bukan sekedar sosial. Aku jadi kepikiran, kalau misalnya pemikiran Al-Abbasi dipakai di hari ini, kayaknya pendidikan Islam di Indonesia akan jauh lebih baik deh. Tapi kan tantangan sekarang sama dulu beda. Kalau dulu beliau itu tantangannya itu ada pada melawan sistem penjajahan. Tapi kan kalau sekarang kita melawannya sistem teknologi dan juga gaya hidup seseorang. Tapi kan prinsipnya sama aja, manusia itu membentuk karakter yang sempurna secara akal, iman, dan Islam. Betul, dan jangan lupa beliau juga menekankan pentingnya lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya dalam pendidikan anak. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini teman-teman? Kita belajar bahwa Atiyah Al-Abbasi itu bukan sekedar tokoh masa lalu, tetapi juga pemikir yang relevan untuk masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Dan juga bahwa pendidikan yang sejati itu bukan hanya sekedar mencetak robot pintar, tapi juga manusia yang bermoral. Yuk kita belajar lebih lanjut lagi dari kelas kita masing-masing. Dan dari kita masing-masing.